Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan apa kabarnya Pak Adi untuk hari ini? Alhamdulillah, selamat sore Pak Ahmadi. Terima kasih atas waktunya. Iya Pak Adi. Jadi setelah menerima chat dari Pak Adi, kemudian alhamdulillah sore ini kita mempunyai waktu 15 menit untuk bercakap-cakap ya Pak. Mudah-mudahan itu uh, cukup untuk sharing kita di kali ini Bapak. Oh iya Pak Adi, dari chat itu kayaknya ada hal-hal penting yang ingin Pak Adi sampaikan deh kalau saya lihat, sehingga mengagendakan pertemuan di sore Iya, ini. betul Pak Ahmadi. Saya itu merasa rasa bingung, juga Iya, prihatin. Ya, lebih tepatnya prihatin iya, prihatin. dengan Uh, apa yang kondisi membuat di sekolah saya. iya, apa yang membuat uh, Pak Adi merasa seperti itu? Mungkin bisa Pak Adi ceritakan hal-hal apa mungkin yang bisa yang menyebabkan Pak Adi merasa prihatin dengan keadaan di sekolah Pak Adi. Iya Pak Ahmadi, saya itu baru di sekolah SMP Negeri 2 Grebek. Iya, Saya ikut P3K 2022 April kemarin masuk. Jadi ya sudah setahunan lebih lah. iya, Nah, saya alhamdulillah ikut PGP. iya, Dan di PGP saya mendapat banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik. iya, Masuk berpihak pada murid dalam penanganannya. Nah, yang saya prihatin itu apa yang saya gambarkan, idealis, rasa apa yang saya inginkan dengan kenyataan itu beda. Jadi kondisi di sekolah saya itu para gurunya itu mindsetnya belum sepenuhnya berpusat pada murid. Contohnya ketika ada murid yang melanggar peraturan, iya, itu cenderung bersifat sebagai penghukum. Ketika ada diseminasi yang telah saya lakukan, pembahasan terkait ilmu-ilmu PGP itu cenderung apatis, cenderung optimis, underestimate ya, terhadap apa yang dilakukan. Nah, iya, jadi mindsetnya itu berbeda dengan mindset teori-teori pendidikan dalam guru penggerak. iya. Jadi menurut yang saya tangkap dari apa yang Pak Adi sampaikan, bahwasanya Pak Adi masih dengan kondisi Pak Adi yang masih statusnya guru baru di sekolah itu, kemudian Pak Adi ikut PGP sehingga sudah mendapatkan banyak pembelajaran berkaitan dengan penanganan anak ya Bapak ya dalam hal ini, sedangkan teman-teman Pak Adi di sekolah belum, mindsetnya masih belum ke situ Pak ya, belum melaksanakan restitusi dan lain sebagainya. Kemudian apakah yang Pak Adi harapkan dari percakapan ini Bapak? Yang saya harapkan, saya berharap saya memiliki pertama teman ngobrol, Siap teman Bapak. ngobrol. Nah, untuk
salah apa yang saya sampaikan, kemudian saya mendapatkan inspirasi-inspirasi sehingga saya bisa tetap gagah Betul. dan apa itu punya solusi-solusi terhadap perubahan mindset dari para guru. Baik, Bapak. Jadi di samping kita atau Pak Adi menemukan teman ngobrol, Pak Adi ya, Pak Adi juga berkeinginan untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan solusi. Bolehkah saya tahu saat ini kondisi yang lebih detailnya, Bapak, yang terjadi di sekolah Pak Adi seperti apa sih, Pak? Yang Oke. detailnya seperti yang terjadi di sekolah Bapak itu. Nah, kondisi detailnya itu untuk yang wakak siswaan itu underestimate dengan para siswanya dan selalu bilang saya itu sudah 30 tahun ngajar apa itu di sini, saya tahu persis dengan apa itu siswa-siswa di sini. Siswa di sini itu harus diginikan, harus di apa itu lebih keras lah intinya apa itu untuk penanganannya. Jadi di sisi humanisnya itu bahkan dari ada guru BK yang menjadi posisi sebagai seperti kayak penghukum, padahal guru BK itu. Di samping itu jadi di posisi-posisi yang sering apa itu dekat dengan anak itu sering berkomunikasi dengan anak, penanganan anak, tetapi mindset sebagai penghukum. Iya. Jadi fisik itu biasa ya. Iya, Bapak. Dan guru-guru yang lain ya 11-12 lah dengan apa itu. 11-12 Pak ya. Nah, karena mungkin apa ya gimana? Ketika yang senior-senior itu seperti itu, ketika mau apa itu berbeda penanganan, barangkali juga tidak enak juga. Iya. Jadi menurut yang saya tangkap itu memang di situ terjadi contoh yang Pak Adi sampaikan, ada waka yang masih under limit ya kan, kemudian ada ya humanismenya belum dapat, kemudian masih gurunya masih pada skala penghukum ya Pak ya dalam hal ini, Ya, kemudian posisinya sebagai penghukum, dan ini tentunya menjadi sebuah masalah yang mengganggu pikiran Pak Adi gitu ya. Dan kemudian bisa dibayangkan bahwa beliau sudah ngajar di situ 30 tahun dan punya semacam apa ya power di situ, dan saya baru 1 tahun di situ, jadi belum apa itu. Ya, bayangan kedepannya yang Pak Adi Abdillah harapkan seperti apa? Oh ya, tentu saja ada perubahan mindset. Apa itu? Jadi selaras dengan pendidikan yang teori pendidikan yang diajarkan di BP ini, pendidikan guru penggerak, seperti berpusat pada murid juga, dan guru sebagai manajernya itu ya. Kemudian mungkin rencana Pak Adi seperti apa untuk mewujudkan harapan Pak Adi? Iya, saya sudah ada rencana sih. Jadi saya akan ngobrol dengan apa itu, amatur sama Pak Kepala Sekolah ya. Karena bagaimanapun Pak Kepala itu punya power. Saya kira saya bisa menyampaikan unek-unek saya itu pada beliau.
Iya. Eh, rencana Pak Adi ngobrol dengan KS. Mungkin ada cara lain yang mungkin bisa Pak Adi lakukan untuk mewujudkan itu? Iya, nanti rencana selanjutnya juga saya akan menyampaikan ide ke Pak Kepala itu untuk mendatangkan narasumber yang saya harapkan bisa membantu merubah mindset, dan narasumber itu tentunya adalah narasumber yang telah banyak pengalaman punya, sehingga nanti dari Bapak Ibu guru yang mendapatkan wawasan itu dapat tergerak lah, karena itu tergerak untuk perubahan mindset. Baik, dari rencana-rencana yang Pak Adi sampaikan, ada ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian membicarakan dengan kepala sekolah tentang mendatangkan narasumber ya Pak ya, untuk bagaimana bisa mencerahkan pola pikir Bapak Ibu guru. Kira-kira Pak Adi, rencana mana yang paling bisa dilakukan dalam waktu paling dekat ini Pak Adi? Ya, tentu saja yang paling mungkin saya lakukan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Di samping saya sendiri itu akan memberikan contoh, dalam arti saya akan berperilaku baik dan menerapkan teori dalam yang saya dapat dalam GP ini. Ya semampu saya. Iyalah. Ketika karena ketika saya ngobrol langsung ya nggak mungkin, karena udah itu diyakini oleh mereka yang seperti itu. Iya. Banyak pas sekolah lah. Baik, dari komitmen dengan kepala sekolah yang ingin Pak Adi laksanakan, komitmen apa yang dapat Pak Adi ambil untuk melaksanakan rencana itu? Komitmen apa gitu kira-kira? Yang jelas saya akan meminta bantuan dari Pak Kepala Sekolah yang kebetulan dulu adalah guru saya, dan kebetulan juga dulu adalah teman saya di SMP 1 Stang, sehingga saya ada rasa dan beliau bisa dikatakan backing saya lah. Gitu, backing saya lah. Untuk membantu menjadi fasilitator perubahan mindset, membantu saya. Iya, baik Pak Adi, luar biasa apa yang Pak Adi sampaikan. Saya berusaha memahami apa yang menjadi keluh kesah Pak Adi. Kemudian dalam percakapan kali ini mungkin hanya sampai di sini Bapak, mungkin kita bisa bercakap-cakap dan nanti bisa kita agendakan untuk bercakap-cakap di lain hari. Tapi pada dasarnya luar biasa apa yang Pak Adi sampaikan dalam pembicaraan ini. Saya sangat tertarik dengan hal itu. Terakhir mungkin Pak Adi, setelah kita bercakap-cakap ini, perasaan apa yang Pak Adi rasakan saat ini? Ya, saya senang. Saya merasa dapat teman untuk menyampaikan sesuatu unek-unek saya. Dapat teman ngobrol, Pak. Ya. Itu, dan saya merasa terbangkitkan untuk mencari solusi. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin kita di penghujung acara ya, karena Pak Adi juga tadi menyampaikan ada jadwal yang lain. Kemudian ini juga sudah sore. Mungkin sampai di sini Pak Adi percakapan kita ini. Kita sambung di lain waktu Pak Adi ya. Mudah-mudahan selamat untuk Pak Adi dan tetap semangat untuk memperbaiki generasi penerus bangsa di sekolah Pak Adi. Terima kasih. Baik Pak Adi. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya, salam.
Saya minta izin untuk menuliskan refleksinya dulu ya Pak, tapi tidak share screen. Oh Sebentar, iya, tak ya. tuliskan dulu biar cepat. Saya izin minum ya Pak. Oh iya, iya ya Pak, Pak Adi. Salit. Betul. Kopinya Pak Ahmadi sudah siap toh? Dalam? Kopinya. Oh sudah Pak, di sini tinggal pesen mawon kok. Kanun ngabani mawon tasik teng warung iki. Mbak, es buah masih? Apa? Mau beli es buah? Mau beli es buah? Iya. Iya ya Mbak. Iya, iya. Pegang Teh, Bu. Pegang, tarik yang keluar. Pegang. Kalau belum selesai. Kalau belum selesai. Masukkan ya. Oke, satu ada. Dua. Ini semi anio.
Saya izin share screen-nya Pak Adi. Oke, Pak. Apa sudah terlihat Pak Adi? Pak Adi? Halo. Oke. Sampun terlihat Pak Adi? Oke, tapi kecil. Tapi kecil. Siap. Berarti kurang besar ya Pak ya. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Ya. Baik, setelah saya dan Pak Adi melaksanakan bercakap-cakap atau perbincangan, sekarang refleksi diri dari apa yang telah kita laksanakan. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah satu, saya sudah dapat menjadi pendengar yang baik secara penuh, memperhatikan apa yang Pak Adi Abdillah sampaikan saat bercakap-cakap. Kemudian yang kedua, saya mampu memahami apa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan dengan Pak Adi Abdillah. Yang ketiga, saya sudah berhasil membuat Pak Adi Abdillah menyampaikan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui hasil perbincangan. Akan tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan, yaitu satu, pemberian pertanyaan yang berbobot ini saya masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, belum sepenuhnya sesuai alur tirta. Yang ketiga, menahan agar tidak masuk ke dalam masalah coach itu ini yang perlu ditingkatkan pada posisi saya sebagai coach. Kemudian yang saya lakukan adalah fokus pada masalah coach dan mencoba mengerti poin utama yang disampaikannya dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang akan saya perbaiki atau yang akan diperbaiki yaitu satu, menahan diri agar tidak masuk ke dalam masalah coach. Yang kedua, menghilangkan kata kira-kira saat bercakap-cakap, karena tadi juga saya keluar kata kira-kira begitu, sehingga menyebabkan mungkin Pak Adi ragu-ragu dengan untuk menjawabnya. Yang ketiga, berlatih lebih banyak dengan teman CGP dalam berkomunikasi, berbincang-bincang terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk umpan baliknya tadi Pak Adi menyampaikan perasaan senang punya teman ngobrol dan mendapatkan inspirasi. Mungkin itu Bapak yang bisa saya refleksikan dari perbincangan kita selama kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit ya Pak sampai sekarang. Demikian Pak Adi hasil refleksinya.